tahun beliau belum terpilih mungkin ya waktu itu, atau sudah terpilih saat itu, mengantisipasi kemungkinan ada perang. Terjadi juga kan berarti. Nah ini luar biasa saya kira beliau punya pengalaman yang banyak dalam hal-hal geopolitik dan karena pengalaman pribadi juga beliau dari kecil berada di tempat itu kan begitu. Beliau juga pernah tinggal di Yordania. Ya pasti dari hari ke hari kejadian yang berkaitan dengan Timur Tengah kan beliau sangat paham, menjadi paham, apalagi di sana beliau punya teman dekat kan gitu yang mungkin hampir setiap saat bisa saling berkomunikasi. Pasti dunia Arab seperti apa kan beliau pasti tanya banyak teman beliau di sana kan begitu. Kita masih di dua sisi, masih bersama dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Ivan Ronald Bilialu SEME MM kan. Pak Jenderal, ini apa sih dampak negatif bila mana kita mendukung salah satu negara, baik Amerika ataupun Iran yang sedang bertikai? Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kejadian ini tentunya ada persoalan geopolitik dunia di situ, ada kepentingan-kepentingan regional ya, yang akhirnya membentuk faksi-faksi ya, dalam hal ini mungkin sekutu-sekutu lah gitu. Apakah yang sekutunya Amerika Israel kan begitu melawan ya sekutunya Iran, kira-kira kan begitu jadinya kalau konteks perang Amerika Israel melawan Iran kan begitu. Nah, di belakangnya kan tidak ada negara-negara lain juga yang mendukung atau malah menolak, termasuk ada yang netral juga tentunya kan gitu. Terkait dengan ini saya kira sekali lagi terjadi ini tentunya kita tidak bisa menilai ini semata-mata penilaian kita pribadi, karena ada kepentingan masing-masing dari mereka kan gitu. Nah, kita perlu dalami juga. Tapi yang namanya serangan seperti ini tentunya kita secara normatif kan ya tidak bisa terima kan begitu. Nah, karena yang kuat menyerang yang lebih lemah misalnya kan begitu. Pasti semua akan tidak bisa terima begitu kan. Tapi kalau kita kaji lebih dalam dengan kepentingan mereka, kita kan bisa bandingkan juga kalau itu terjadi terhadap kita. Misalnya, kalau setahu saya kan kenapa kok Amerika harus menyerang Israel juga begitu, Iran? Karena memang yang menjadi kunci di situ saya lihat, kalau ditanya Presiden Iran lah gitu, dan itu ada semua saya kira di TV. Ya itu bukan AI saya kira, karena itu dari zaman beliau itu belum berkuasa juga. Kalau ditanya siapa musuh Anda Pak, itu pasti Amerika dan Israel kan gitu. Nah, ini kan sinyal mungkin bahaya bagi Amerika dan Israel, manakala orang yang bilang ini jadi pemimpin negara itu kan begitu dan sangat berkuasa. Apapun yang beliau omongin misalnya akan dilakukan. Dari perspektif itu kan muncul Iran membuat proksi-proksi seperti Houthi, kemudian Hizbullah, apalagi Hamas dan lain-lain. Udah jelas-jelas kan itu kan mendukung kasih senjata dan sebagainya, sehingga tidak terjadi perang antar negara kan gitu. Tapi Israel dengan entitas-entitas yang menurut Israel kan teroris kan begitu. Nah, karena dia tidak melakukan suatu perang istilahnya mengikuti kaidah-kaidah internasional, hukum internasional mungkin begitulah. Nah, itu bisa diperdebatkan saya kira gitu ya. Nah, tapi dari sisi kita tentunya apapun yang terjadi di dunia lain, apalagi perang, waduh pasti berpengaruh terhadap seluruh konstelasi baik geopolitik maupun ekonomi dan hal-hal lain lah, mungkin sosial budaya, bahkan transportasi semua kan jadi terpengaruh ya. Nah, semua ini bisa berdampak juga terhadap ekonomi, bisa juga ada efek-efek terhadap keamanan dan pertahanan di masing-masing negara yang bahkan yang di sekitar situ udah pasti karena ikut dampak kena bomnya kan, bandaranya, bahkan hotel terkenal yang kita tahu nyasar ke situ bomnya, ya apa sengaja apa tidak sengaja itu kan terjadi. Ini kan mempengaruhi ekonomi mereka. Nah, bagaimana kita Indonesia? Nah, kembali lagi kepentingan kita apa di situ kan? Tapi yang pasti karena Iran itu di situ ada penghasil
penghasil minyak dan gas atau energi dunia ya, mungkin katanya sampai 30 atau 40% ada di situ. Nah, ini kan berpengaruh terhadap keseimbangan energi dunia lah, kira-kira begitu. Nah, termasuk Indonesia pastinya kan begitu. Tapi ternyata kalau saya dengar-dengar, Indonesia kan cuma berapa persen dari situ, apalagi ada kebijakan pemerintah yang memang sejak awal menggagas ya untuk kemandirian energi. Apa yang kita miliki itu yang kita coba lakukan untuk kemandirian energi kita. Ini kan sudah suatu visi dari presiden kita yang sangat luar biasa. Sebelum terjadi beliau sudah memperhitungkan itu dan sudah pernah ngomong kan dulu. Tahun beliau belum terpilih mungkin ya waktu itu, atau sudah terpilih saat itu, mengantisipasi kemungkinan ada perang. Terjadi juga kan berarti. Nah, ini luar biasa saya kira beliau punya pengalaman yang banyak dalam hal-hal geopolitik dan karena pengalaman pribadi juga beliau dari kecil berada di tempat itu kan begitu. Beliau juga pernah tinggal di Yordania. Ya pasti dari hari ke hari kejadian yang berkaitan dengan Timur Tengah kan beliau sangat paham, menjadi paham, apalagi di sana beliau punya teman dekat kan gitu yang mungkin hampir setiap saat bisa saling berkomunikasi. Pasti dunia Arab seperti apa kan beliau pasti tanya, banyak teman beliau di sana kan begitu. Nah, kita mestinya merasa, kalau saya pribadi sih beruntung punya presiden seperti Pak Prabowo dengan segala yang beliau miliki ya. Dari lahir dulu mungkin sekolah sudah bergaul dengan orang Eropa lah bisa dibilang, orang Arab dan sebagainya, apalagi di dinas militer ya. Dan beliau dihormati saya kira oleh dunia ya, sehingga kita harusnya, ya saya pribadi sih bangga punya presiden yang dihormati oleh dunia lah begitu ya, termasuk Presiden Trump kan gitu, makanya maksa-maksa untuk ya tanda kutip untuk dukung dia kan gitu. Nah ini. Nah tentunya di balik itu ya ada sebagainya kan. Loh kalau kita mau, gua mau, lu harus begini-begini kan begitu. Nah termasuk juga soal ekonomi kan begitu. Nah pasti sudah berhitung benar lah Pak Prabowo. Beliau seorang jenderal mungkin kita bisa bilang karena pensiunnya dari militer, tapi setelah itu beliau kan pengusaha kan begitu. Jadi beliau sangat menguasai mungkin soal ekonomi, apalagi orang tua beliau, kakeknya memang orang-orang ekonomi, kita tahu semua kan begitu siapa orang tua dan kakek beliau ya, pendiri BNI, orang tuanya seseorang yang begawan ekonomi bahkan kan, yang bagaimana mencari yang terbaik di antara liberal dan sosialis kan. Nah inilah mungkin agak sesuai juga dengan menjadi kesesuaian dengan falsafah negara kita, ekonomi Pancasila lah kita bilang kan begitu. Jadi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita, untuk kepentingan nasional kita, ya itu yang menjadi pilihan terbaik tentunya untuk kita lakukan gitu kan. Dengan segala perhitungan-perhitungan teknis, data, banyak ahli saya kira, banyak hal atau masukan, banyak informasi-informasi yang beliau pasti dapat untuk bagaimana menentukan yang terbaik untuk bangsa ini. Nah kita mungkin di luar kadang-kadang karena tidak di dalam, banyak yang kita nggak tahu mungkin ya. Walaupun kita mungkin punya kepakaran dalam berbagai bidang, mungkin kita bisa bicara soal itu sampai ke teori yang lebih rinci misalnya, tapi menyangkut situasi saya kira ya dalam hal ini pemerintah atau Presiden Prabowo dan semua pembantunya kan ya saya anggap lebih tahu lah, karena beliau memegang amanah bagaimana memajukan Indonesia, bagaimana menempatkan Indonesia tentunya dalam konteks geopolitik dunia gitu. Nah ini peristiwa perang antara Amerika, Israel versus Iran. Ini kan dapat dikatakan ibarat Amerika, Israel, dan Iran yang minum racun, tapi yang keracunan yang di sini. Ya. Banyak yang mempersoalkan bahwa Indonesia harus dukung Iran. Banyak juga yang berkeinginan Indonesia harus dukung Amerika. Kita lebih tepat yang mana? Saya kira tadi bicara perang itu kan pasti merugikan lah. Pertama ya katanya istilahnya perang ini karena kita juga militer ya, tahu persis akibat perang itu ya, bagaimana berperang kan begitu. Tentunya ada istilah itu ya, kalau perang menang jadi arang, kalah jadi abu, ya kan hancur semua kan gitu. Bayangkan aja tuh kayak Ukraina dengan Rusia, waduh, kota-kotanya, ekonominya semua
kehidupan orang jadi berubah, bahkan berduka akhirnya karena ada anak-anaknya, orang tuanya, saudaranya pasti ikut berperang dan tidak kembali, kan begitu. Nah, ini kan menjadi duka suatu negara, saya kira. Perang nggak ada yang bisa selamat lah istilahnya. Datang 1000 pasukan, pulang 1000 kan nggak mungkin. Nah, apalagi di perang modern saat ini, di mana musuh nggak kelihatan juga, tiba-tiba datang itu karena kita mati di situ, kan begitu. Nah, ini kan suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi negara yang berperang, termasuk juga berdampak kepada negara lain, saya kira, kan begitu. Nah, soal pilihan, saya kira, saya yakin dan percaya pemerintah kita bijak dalam hal ini untuk menentukan posisi Indonesia. Setahu saya, sementara posisi kita ya artinya tidak mendukung siapa-siapa, saya kira ya, dalam hal ini netral. Nah, kenapa kalau bisa saya berpendapat dalam hal ini presiden kita atau pemerintah kita pada posisi netral? Ya sama kan seperti konstitusi kita sudah mengamanatkan bahwa kita pada posisi atau politik bebas aktif. Kita pasti aktif untuk mendorong perdamaian, udah pasti kan. Saya kira secara pribadi mungkin melalui saluran-saluran diplomasi atau internasional, semua negara termasuk Republik Indonesia, karena ini amanat konstitusi kita terhadap perdamaian dunia, pasti melakukan itu. Tapi kan melakukan ini kan harus digembar-gemborkan. Mungkin nggak semua harus diumbar di publik misalnya. Tapi saya kira secara pribadi ya kita tahu kan, pernah ada yang kita tahu juga beliau bisa langsung telepon Pak Donald Trump, siapa saja presiden di dunia ini atau siapapun petinggi di dunia, kan begitu. Sama kayak presiden-presiden sebelumnya, saya kira. Nah, sehingga saya kok yakin dan percaya bahwa apapun yang menjadi kebijakan atau keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo ya tentunya sudah mempertimbangkan semua aspek. Pertama tentunya amanat dari konstitusi kita, bagaimana kita harus berperan dalam perdamaian dunia, artinya mendamaikan udah pasti, saya kira menyerukan itu dan mungkin ikut di dalamnya, mungkin ya, apalagi kita dengan Amerika ada di board perdamaian tadi kan, mungkin itu juga menjadi wadah bisa untuk beliau menyampaikan seruan perdamaian itu atau menghentikan peperangan paling tidak, kan begitu, sehingga tidak berdampak terhadap dunia, begitu ya. Yang kedua tentunya kepentingan nasional kita, saya kira ya. Kalau kita memilih salah satu, ya pasti untung ruginya mungkin ya akan lebih terasa bagi kita, kan begitu. Tapi kalau kita netral, katakanlah begitu, tapi bukan berarti pasif, kan gitu. Pasti kita aktif, dan itu masalah-masalah yang paling utama tentunya berkaitan dengan kepentingan kita tadi kan, kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri kita, kan gitu, mau ekonomi dan sebagainya. Mungkin kita bisa bahas berikutnya. Terima kasih.